Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan konsep keselamatan pasien. Kemarin sudah kita bahas ada beberapa goal atau tujuan di dalam keselamatan pasien. Nah, salah satunya adalah terkait dengan identifikasi pasien di rumah sakit. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan identifikasi pasien di rumah sakit. Yang pertama adalah mengapa perlu dilakukan sebuah identifikasi kepada pasien. Mengapa perlu adanya identifikasi kepada pasien? Tentu saja ini adalah pertanyaan dasar pada konsep pasien safety, karena yang menjadi sasaran keselamatan adalah pasien sendiri. Sedangkan di rumah sakit, pasien itu jumlahnya sangat banyak sekali, sehingga perlu sebuah identifikasi pasien yang menunjukkan karakteristik pada pasien tersebut. Nah, sebelum membahas ke identifikasi pasien, ini ada sebuah literatur yang menyebutkan bahwa ada beberapa kesalahan di dalam identifikasi pasien di rumah sakit. Nah, apa saja yang terjadi? Yang pertama adalah tidak terpasangnya gelang identifikasi pasien. Ini yang pertama diketahui. Kemudian yang kedua, ada ketidaksesuaian dari warna gelang. Ini misalnya terkait dengan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan harusnya kan berbeda. Ini ternyata ditemukan kasus ketidaksesuaian warna gelang. Nah, kesalahan-kesalahan itu ternyata menempati posisi kedua terbanyak setelah kesalahan pemberian obat. Jadi, kesalahan pada pasien seperti yang terbanyak pertama biasanya adalah dalam pemberian obat. Nah, yang kedua dalam identifikasi pasien. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Bisa terjadi karena pertama adanya kurangnya ketelitian dalam pemasangan dalam identifikasi pasien awal screening awal dan seterusnya. Kemudian karena gelang yang sudah terpasang mungkin lepas. Kemudian yang ketiga, adanya keluarga yang tidak melapor terkait ketidakadaan dari gelang tersebut. Nah, kemudian yang keempat, ini adalah yang sering terjadi adalah tidak terisinya identifikasi pasien. Nah, dari riset ini diketahui bahwa meskipun sistemnya sudah baik di rumah sakit, bisa terjadi kesalahan dalam identifikasi pasien di rumah sakit. Nah, ini adalah tujuan atau goal dari keselamatan pasien. Kemarin sudah kita bahas. Nah, hari ini kita akan membahas yang pertama, yaitu identifikasi pasien dengan tepat. Kenapa perlu adanya identifikasi? Tadi sudah kita jelaskan. Nah, identifikasi itu apa? Adalah pengumpulan data-data pasien ini maksudnya ya, atau karakteristik pasien, serta pencatatan segala keterangan tentang bukti-bukti dari seseorang sehingga dapat mengetahui identitas orang tersebut. Secara teorinya seperti itu, sederhananya adalah ya karakteristik dari satu pasien itu apa, seperti itu.
Kemudian identitas tersebut dapat mengenal seseorang sehingga dapat membedakan dari orang lain. Tentu saja data-data tersebut atau karakteristik tersebut bisa membedakan antara pasien yang satu dengan pasien yang lain. Belum lagi nanti bisa kita ketemu dengan data yang sama, misalnya namanya sama, tanggal lahirnya sama. Itu bisa terjadi, dan itu mungkin bisa terjadi di pelayanan rumah sakit. Maka perlu adanya pengumpulan data-data yang lain untuk mengspesifikan bahwa individu ini berbeda dengan individu yang lain, pasien ini berbeda dengan pasien yang lain. Tujuannya untuk apa identifikasi pasien? Yang pertama adalah teridentifikasi dengan tepat dan benar bahwa pasien ini adalah sebagai individu yang akan menerima pelayanan, yang akan menerima tindakan, ataupun yang akan menerima prosedur. Supaya tepat dan benar, individu ini adalah yang akan menerima pelayanan, baik itu pelayanan keperawatan, misalnya pemasangan infuska, betul pasien ini. Pelayanan untuk perawatan luka, tindakan untuk ROM, prosedur untuk operasi, dan seterusnya. Berarti harus tepat dan benar pada pasien yang dimaksud. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk meningkatkan ketepatan pemberian pelayanan medis atau keperawatan kepada pasien. Ya, ini ditinjau dari rumah sakitnya sebagai pemberi layanan, tentu akan meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit tersebut kepada pasien-pasien. Nah, ini beberapa manfaat karena identifikasi pasien ini ada dua person yang terjadi, yaitu person pasien itu sendiri dan person rumah sakit sebagai sistem pelayanan. Bagi pasien dengan identifikasi, maka pasien itu mendapatkan pelayanan dan pengobatan yang benar dan tepat sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ketika identifikasi pasiennya tepat, pasien dengan hipertensi, maka pemberian obat hipertensi tepat pada pasien itu. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah pasien terhindar dari kemungkinan terjadinya kesalahan dalam memberikan pelayanan. Tentu saja kalau sudah tepat, akan terhindar kesalahan dalam memberikan pelayanan di rumah sakit. Manfaat berikutnya adalah pasien tentu saja akan merasa aman dan nyaman serta dapat bekerja sama dalam menjalani perawatan. Kemudian manfaat untuk rumah sakit adalah prosedur identifikasi tersebut bisa dilakukan secara seragam dari seluruh unit-unit penyelenggara di rumah sakit. Mulai dari bagian depan sampai bagian belakang itu SOP-nya sama, sehingga tidak ada kebingungan di antara satu ruangan dengan ruangan yang lain, satu unit dengan unit yang lain. Kemudian manfaat berikutnya bagi rumah sakit adalah mencegah terjadinya kesalahan. Nah, sehingga tidak ada kesalahan, 0 0 ya, 0 kesalahan, tidak ada kesalahan sama sekali. Kemudian menjamin keselamatan pasien di rumah sakit. Itu manfaat-manfaat dari identifikasi pasien. Nah, standar dan elemen penilaian dari identifikasi pasien itu ada beberapa yang bisa diterapkan. Harus menetapkan metodenya, minimal itu ada dua. Yang pertama nama pasien, yang kedua ini alternatif pilihan, nomor rekam medis
atau tanggal, bulan, dan tahun lahir, atau dua-duanya boleh kita pakai. Jadi ada nama pasien, nomor rekam medis, dan tanggal, bulan, dan tahun lahirnya. Ini minimal 2 data ini yang distandarkan seperti itu untuk identifikasi pasien. Data-data yang lain bisa nanti untuk analisis tindak lanjut, misalnya nama pasiennya sama, tanggal, bulan, dan tahunnya juga misalnya sama, maka bisa diidentifikasi dengan yang lainnya, misalnya alamat atau tempat tinggal bisa dijadikan. Kemudian untuk nomor kamar dan tempat tidur pasien sekarang sudah tidak boleh digunakan lagi karena sering terjadi kesalahan, pasien salah masuk kamar atau salah tempat tidur, bertukar tempat tidur, dan lain sebagainya. Itu bisa memungkinkan, sehingga untuk identitas nomor kamar dan tempat tidur sekarang tidak bisa digunakan. Kemudian ini adalah area-area yang wajib melakukan identifikasi pasien. Ya, kalau di rumah sakit ya setiap unit-unit yang harus melaksanakan identifikasi pasien. Ya, pertama untuk keperawatan mulai dari rawat inap, rawat jalan, IGD harus melaksanakan identifikasi pasien. Bagian registrasi pasien, rekam medis tentu saja, dokter juga harus sama, farmasi terkait dengan obat-obatan, rehabilitasi medik, penunjang medik, laboratorium, dan lain sebagainya. Karena di setiap ruangan atau unit-unit ini punya banyak sekali transaksi medis gitu ya, baik itu tadi alat-alat laboratorium, rehabilitasi, obat-obatan, dan lain sebagainya, banyak sekali pasien, maka perlu identifikasi pasien yang benar dan tepat. Meskipun sekarang sudah dipermudah dengan labeling, ya perlu validasi ulang karena kesalahan atau error bisa terjadi ketika menempelkan label-label yang sudah ada. Nah, kapan identifikasi dilakukan? Ini harus dilakukan setiap memberikan obat atau darah atau produk darah. Mau injeksi obat-obatan, kita harus identifikasi pasien terlebih dahulu. Kemudian untuk pengambilan darah atau untuk spesimen-spesimen lain untuk uji klinis, ini harus identifikasi pasien terlebih dahulu sebelum memberikan perawatan ataupun prosedur medis. Bagi bayi, identifikasi juga dilakukan sebelum mentransfer atau memindahkan pasien dari kamar bayi ke ibunya. Nah, ini beberapa contoh untuk gelar identitas yang saya kira ini sudah umum dan sudah universal digunakan. Berwarna pink untuk jenis kelamin perempuan, biru untuk jenis kelamin laki-laki, merah untuk alergi, kuning untuk resiko jatuh, kemudian ungu adalah untuk yang DML. Nah, tata laksana identifikasi pasien pada pemberian obat ini, pertama perawat harus memastikan identitas pasien dengan benar. Karena di sini mulai awal dari prinsip pemberian obat dengan benar. Ya, ada 6 prinsip pemberian obat dengan benar. Nah, salah satunya ini adalah benar pasien. Nah, untuk benar pasien perlu adanya identifikasi pasien. Yang pertama bisa menyebutkan nama lengkapnya dan nomor rekam medisnya yang tadi sudah disampaikan. Harus memeriksa juga kecocokan data gelar identifikasi dengan rekam medis. Jika terdapat lebih dari 2 nama yang sama, kita harus memeriksa ulang
dengan melihat alamat rumahnya. Nah, jika datanya tidak lengkap, informasi lebih lanjut harus diperoleh sebelum obat itu dimasukkan. Jadi kita harus memastikan terlebih dahulu pasien ini benar akan diberikan obat. Jangan sampai salah dalam pemberian obat seperti itu. Kemudian ini di ruang radiologi saya kira juga sama prinsipnya, bahwa kita harus menanyakan nama pasien, nomor rekam medis, mencocokkan gelang dengan rekam medis yang kita bawa. Jika ada nama yang sama, kita harus periksa ulang. Jika belum lengkap datanya, ya jangan sekali-kali kita melakukan tindakan radiologi seperti itu. Nah, demikian juga untuk ruang operasi, kita harus konfirmasi ulang identitas pasien oleh petugas operasi. Jika diperlukan pelepasan, maka harus ada petugas yang bertanggung jawab melepas dan memasang kembali. Nah, gelang tersebut harus ditempatkan di rekam medis pasien atau ditempelkan atau diselipkan seperti itu di rekam medis pasien. Nah, kemudian pada tindakan untuk pengambilan ataupun pemberian darah atau transfusi darah, ini juga harus penting identifikasi pasien dalam mengambil sampel, menerima dan menyerahkan komponen darah. Nah, ini harus ada penanggung jawabnya, baik itu oleh perawat ataupun oleh bidan. Kemudian juga harus memastikan kebenaran data demografi pada kantong darah tersebut, nomor register darah, jenis darah, golongan darah, pasien, ya, waktu kadaluarsa, identitas pasien di gelang identitas. Kemudian perawat atau bidan harus meminta pasien untuk menyebutkan nama lengkap dan nomor rekam medis sebelum diberikan transfusi. Kalau kita masih ragu atau data-datanya masih kurang jelas, ya jangan dilakukan transfusi darah terlebih dahulu sebelum semuanya benar-benar jelas. Untuk pada pasien yang baru lahir, neonatus, nah ini juga perlu adanya pemasangan gelang identitas pasien, ya, pada ekstremitas yang berbeda. Silakan setiap rumah sakit memiliki SOP tersendiri, apakah pemasangannya di tangan atau di kaki, tangan kanan atau tangan kiri, kaki kanan atau kaki kiri, itu sesuai dengan SOP dari rumah sakit. Nah, kemudian untuk bayi baru lahir yang belum diberi nama, maka data yang ada di gelang tersebut adalah data-data dari ibu bayi tersebut. Kemudian jika misalnya sudah ada nama bayinya, maka bisa ditambahkan data nama bayi tersebut. Untuk yang sudah terpasang misalnya nama ibu, tetap dipasangkan saja. Kemudian untuk bayi tadi sudah dijelaskan, merah itu untuk merah muda atau pink gitu ya untuk perempuan, biru untuk laki-laki. Kemudian untuk di instalasi rawat jalan, gelang identitas tidak perlu dilakukan, namun sebelum melakukan prosedur kita harus menanyakan identitas pasien dan juga nomor rekam medis. Kemudian jika pasien ini merupakan pasien rujukan dari rumah sakit yang lain atau puskesmas atau dari dokter, maka surat rujukan juga harus berisi identitas pasien yang lengkap, nama lengkap, alamat lengkap, dan seterusnya. Nah, kemudian jika tidak
bisa mengidentifikasi dirinya sendiri, maka kita perlu menanyakan kepada keluarga pasien atau pengantar pasien. Jika ditanyakan pasien ini tidak bisa menjawab atau tidak bisa mengingat namanya, tidak mengingat alamat rumahnya dan seterusnya, pada kasus-kasus tertentu maka kita menanyakan kepada keluarga atau yang mengantarkan pasien tersebut. Kemudian untuk identitas pasien di ruang rawat inap. Kemudian di ruang rawat inap ini juga perlu identitas pasien di share atau dikomunikasikan saat operan atau pergantian jaga. Kemudian jika di dalam satu ruangan tersebut ada nama yang sama, kemudian namanya sama gitu ya, itu kan sering terjadi, maka perlu adanya warning atau peringatan, perlu dituliskan di dalam identitas pasien ataupun di nomor rekam medisnya, dituliskan hati-hati pasien dengan nama sama ya, atau hati-hati nama pasien sama dan seterusnya. Ada warning di situ karena mungkin nama pasiennya sama. Kemudian jika ada pasien yang tidak diketahui identitasnya, misalnya pasien dibawa oleh polisi atau dibawa oleh orang, misalnya terjadi kecelakaan dan pasien tidak sadar seperti itu, maka untuk pelabelan dan seterusnya bisa menggunakan istilah yang umum juga, misalnya adalah Tuan X atau Nyonya X begitu ya. Kemudian identitas yang lainnya ya yang seadanya, misalnya hanya jenis kelamin pria, wanita, seperti itu, sampai nanti pasien bisa diidentifikasi. Nah, kalau misalnya pasien sudah sadar, sudah bisa menjawab pertanyaan, baru kita memberikan identitas ke pasien tersebut. Bagaimana cara melepas gelang identifikasi? Tentu saja gelang ini perlu dilepas ketika pasien ini sudah selesai melakukan perawatan di rumah sakit. Untuk yang gelang yang umum, untuk yang pink dan juga biru, ini saat akan pulang tentu saja sudah kita lepas. Kemudian sama juga untuk gelang yang untuk alergi, perlu kita lepas ketika pasien ini sudah akan pulang. Kemudian untuk yang kuning, yang resiko jatuh, dilepas ketika pasien memang sudah tidak beresiko jatuh lagi gitu. Nah, yang bertugas siapa? Yang bertugas tentu saja di sini adalah perawat yang bertanggung jawab terhadap pasien selama masa perawatan di rumah sakit. Nah, semua gelang-gelang tadi harus sudah dilepas setelah semua proses itu dilakukan, mulai dari pemberian obat-obatan, penjelasan perawatan selanjutnya kepada pasien dan keluarga, disiplin yang sudah tersampaikan dan seterusnya. Kemudian jika sudah selesai, maka gelang-gelang identitas tadi harus diamankan dengan cara dipotong ya, dipotong kecil-kecil dan dibuang ke tempat sampah seperti itu. Nah, khusus untuk yang tadi bisa disimpan di dalam berkas nomor register seperti itu. Kemudian terdapat kondisi-kondisi yang memerlukan pelepasan gelang identitas sementara, misalnya saat operasi, maka perlu diamankan oleh perawat yang bertanggung jawab. Misalnya tadi saat operasi di tangan atau di kaki perlu dilepas terlebih dahulu, ketika sudah selesai baru dipasangkan kembali.
Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan dalam identifikasi pasien. Ini yang sering terjadi adalah kesalahan pada administrasi, misalnya salah memberikan label, kesalahan mengisi formulir, kesalahan memasukkan nomor atau angka, kesalahan dalam penulisan alamat, pencatatannya tidak benar atau tidak lengkap seperti itu, atau sampai tidak terbaca dan seterusnya. Itu adalah salah satu kesalahan dalam identifikasi pasien. Kemudian kesalahan berikutnya yang sering terjadi adalah hambatan dalam berkomunikasi. Akibat penyakit, pasien sering tidak bisa berkomunikasi. Ya, itu bisa menjadikan kesalahan dalam identifikasi pasien. Kemudian bisa juga terjadi karena kegagalan dalam verifikasi, misalnya tidak adekuatnya atau tidak ada protokol verifikasi dan tidak mematuhi protokol verifikasi. Nah, ini biasanya adalah kesalahan person yang tidak adekuat atau tidak patuh terhadap protokol verifikasi identitas pasien yang sudah dibuat oleh rumah sakit. Nah, jika terjadi kesalahan dalam identifikasi pasien, maka perlu memastikan keamanan dan keselamatan pasien. Jadi ketika ada kesalahan di dalam identifikasi pasien, maka kita harus memastikan kembali pasien ini harus sudah terpasangkan kembali dan seterusnya, sehingga pasien terhindar dari cedera ataupun kesalahan dalam tindakan medisnya. Kemudian jika suatu prosedur telah dilakukan pada pasien yang salah atau dilakukan tempat yang salah, para klinisi harus memastikan bahwa langkah-langkah yang penting telah diambil untuk melakukan prosedur yang tepat pada pasien yang tepat. Nah, jika sudah mengalami kesalahan, harus memastikan langkah-langkah penting terhadap kesalahan tersebut. Bagaimana melakukan dengan benar? Ya, pada pasien yang sadar tentu saja ini akan mudah, gampang. Perlu adanya identifikasi yang aktif. Pasien harus menyebutkan nama lengkap dengan jelas, mencocokkan nomor rekam medis. Nah, kalau pada pasien yang tidak sadar atau bayi atau hambatan komunikasi, ya ini kita harus menanyakan pada pendamping atau keluarga. Nah, pada rawat jalan juga prinsipnya sama, harus secara aktif menanyakan nama dan tempat tanggal lahir. Nah, untuk yang identifikasi pasien, staf menyebutkan nama pasien. Kemudian untuk yang staf menyebutkan nama pasien tanpa pasien mengucapkan kembali namanya, itu sudah tidak direkomendasikan untuk metode identifikasi pasien. Jadi memang ketika pasien bisa berbicara, maka pasien tersebut harus menyampaikan atau mengkomunikasikan nama. Nah, kemudian ini adalah untuk monitoring dan evaluasi yang harus dilakukan secara audit, baik dengan kuesioner, dengan observasi, ataupun kuesioner kepada pasien. Nah, ini adalah indikatornya dalam pengukurannya, misalnya kepada stafnya. Kita ambil sampel stafnya yang diaudit dengan menjawab kuesioner yang sudah diberikan. Jika semua sampelnya dapat menjawab identifikasi pasien secara lengkap dan benar, maka 100% identifikasi pasien itu sudah benar. Bisa juga dengan cara audit, yaitu dengan cara staf atau sampel dilakukan identifikasi pasien secara lengkap dan benar dengan cara dilihat atau diobservasi. Nah, jika pada sampel yang sudah diobservasi tersebut dapat melakukan dengan benar, maka bisa
dikatakan sukses dalam identifikasi pasien. Kemudian yang ketiga bisa juga dilakukan dengan kuesioner kepada pasien. Nah, pada beberapa sampel pasien diberikan kuesioner terkait dengan pelayanan di rumah sakit. Nah, kalau pada pasien tidak ada kuesioner yang terjawab tidak, maka pasien tersebut berarti telah mendapatkan pelayanan identifikasi pasien dengan benar. Ya, oke. Kesimpulan dari identifikasi pasien yang pertama adalah untuk meningkatkan pasien safety atau keselamatan pasien harus melaksanakan identifikasi pasien dengan benar. Identifikasi pasien minimal dengan 2. Pertama, nama pasien dan nomor rekam medis dan atau tanggal bulan tahun lahir. Identifikasi pasif tidak direkomendasikan. Harus menggunakan identifikasi aktif. Kemudian rumah sakit perlu membuat monitoring dan evaluasi atau membuat SPO untuk menentukan indikator serta parameter pengukuran identifikasi pasien sehingga komponen pasien safety dapat meningkat. Oke, saya kira cukup sampai di sini untuk materi pasien safety komponen yang pertama, yaitu identifikasi pasien. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.